Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita lanjut ke St. Louis Rapid dan Blitz. Untuk sesi Blitz hari pertama atau hari keempat turnamen ini tinggal 1 hari lagi kawan. Siapa yang akan keluar menjadi juaranya? Sementara ini ada MVL yang menggeser Ray Robson kawan di hari keempat. Kemarin Ray Robson memenangkan sesi rapid kawan, tapi performa yang ciamik dari MVL di hari pertama Blitz dengan elo rating performanya kawan 2971 cukup fantastis dari seorang MVL. Menghasilkan kemenangan 6 kali kawan dan 1 kali kalah saat berhadapan dengan Ian Nepomniachtchi pada game pertama permainan Blitz kawan dan 2 kali remis. Sementara memimpin turnamen St. Louis Rapid dan Blitz yang menyisakan 1 hari kawan. Dan game yang akan kita ulas ini dari permainan MVL saya ambil saat menghadapi Wesley So di hari pertama sesi Blitz. Sebetulnya banyak game yang bagus yang bisa kita ulas kawan dalam permainan Blitz. Tentu saja dalam permainan Blitz kebanyakan pemain ini bermain taktikal kawan. Jarang yang memainkan positioning. Karena positioning butuh waktu pikir yang banyak kawan untuk mencari posisi yang cantik. Tapi kalau taktikal ya kita bisa melihat apa yang perlu disergap, apa yang perlu diserang kawan, dan apa yang perlu dipertahankan dalam permainan taktikal. Oke, saat menghadapi Wesley So, Maxim pegang putih kawan dan mengawali permainan dengan pembukaan pion raja pion E4, pion E5 kuda F3 kuda C6 gajah B5 Ruy Lopez, Morphy defense pion A6 gajah mundur ke A4 kuda F6 rokade, gajah E7 ataupun pion B5 terlebih dahulu. Baru setelah gajah mundur kawan, gajah E7 bisa dilanjutkan, terserah kalian dahulukan gajah ataupun pion. Tentu konsekuensinya juga bisa berbeda kawan. Variasi yang bisa diambil oleh putih juga bisa berbeda. Tapi silakan kalian pilih gajah E7 ataupun juga dengan pion B5 terlebih dahulu tadi. Setelah benteng E1 dari MVL, baru pion B5 gajah mundur ke B3 rokade dan anti marsal dimainkan oleh MVL yaitu dengan pion A4. Kalau kalian ingin mengajak permainan Marshall counter attack atau Marshall gambit kawan, tentu dengan pion C3 terlebih dahulu, hitam korbankan pion pusat kawan di sini. Kalian ambil dengan kuda di sini, putih juga ambil pion yang di sini kawan, ambil balik oleh kuda, ambil balik oleh benteng. Kita masuk ke permainan Marshall counter attack atau Marshall gambit yang cukup terkenal kawan, yang dipopulerkan oleh James Frank Marshall tahun 1929 kalau tidak salah, menghadapi Jose Raul Capablanca. Senjata counter gambit ini kawan dipersiapkan memang oleh Frank Marshall saat itu untuk menghadapi Capablanca, tapi sayangnya Capablanca mampu meredamnya kawan dan memenangkan game saat itu. Oke, kembali lagi ke langkahnya. Anti Marshall kawan, tentu anti Marshall banyak selain pion A4, bisa kalian lanjutkan dengan pion D3 ataupun kuda C3 ataupun pion H3 kawan, pion A4. Gajah B7 di sini dan berlanjut dengan langkah pion D3, jalur utamanya pion D6 kawan. Nah, di sini kawan kuda C3 bisa dilanjutkan oleh putih, kuda B berkembang ke petak D2, kemudian manuver-manuver seperti biasanya kawan, apakah juga ke petak E3 atau pion C3. Memilih dengan kuda B berkembang ke D2, melakukan aksi manuver seperti biasanya kawan. Nah, kuda mundur ke D7, ada opsi juga kuda ke A5, ini juga banyak dimainkan oleh hitam, yaitu untuk serang gajah temponya berikan akses bagi pion C-nya dimainkan ke petak C5. Tapi kuda D7 ini juga banyak yang memainkan, masih di tahap teori pembukaan Ruy Lopez Morphy, maksud saya anti Marshall tadi dengan pion A4 kawan, masih cukup umum langkah kuda D7 ini. Opsinya juga bisa lompat ke petak C5 serang gajah ataupun juga persiapan buka lajur F, tapi hati-hati kawan, tidak mungkin untuk sementara waktu kalian langsung buka, perlu bergeser raja terlebih dahulu. Pion C3 ataupun di posisi ini kalian bisa melanjutkan baku hantam pion terlebih dahulu kawan. Tapi pion C3, kuda C5, baru sekarang pion A pukul pion B5. Pion A ambil balik pion B5 terlebih dahulu, buka lajur A menantang pertukaran. Kalau hitam mendahului untuk sikat gajah dengan tempo anjam benteng, putih akan ambil kuda C6 terlebih dahulu kawan. Dan coba lihat posisi pion ini, miring-miring mendapatkan perwira-perwira. Kalau kalian sikat benteng di sini, pion ambil gajah B7, benteng bergeser. Nah, di sini kuda mau lari kemana kawan? Kalian akan kalah perwira.
Mungkin di sini menteri akan ke petak A4, coba kejar kuda, benteng ambil pion, dan kalian akan tetap kalah jumlah perwira. Walaupun hitam mendapatkan gajah, tapi gantinya tentu masih ada kawan. Kembali lagi ke langkah aslinya, jadi pion A pukul, balik pion B5 terlebih dahulu. Pertukaran benteng didahului oleh MVL, benteng pukul benteng A8, ambil balik dengan menteri langsung kawan, agar menteri ini langsung efektif di lajur A, siap menusuk ke baris pertama. Gajah C2 reposisi kawan, persiapan dibuka diagonalnya, pion D4 siap dimainkan dan buka akses bagi gajah terangnya nanti ke depan. Di sini pion B4, pion D4 kuda mundur ke D7. Tidak diladeni kawan, karena akan memberikan potensi diagonal terang ini bisa dibuka nantinya. Ya paling tidak dengan pion C pukul pion D4 terlebih dahulu, nanti diagonal ini akan efektif bisa digunakan oleh gajah. Walaupun nanti jika didorong gajah terang hitam juga punya diagonal terbuka juga. Tapi tidak disarankan oleh Stockfish untuk menerima tantangan pertukaran pion pusat. Oleh karena itu kuda mundur ke D7. Nah, di sini kebanyakan di game-game terdahulu kuda manuver kawan ke petak F1 terlebih dahulu di langkah ke-16. Tapi di langkah ke-16 ini MVL memilih langkah yang lain, langsung pion H4 kawan, dan ini merupakan ide atau langkah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di langkah ke-16 ini. Pion B pukul pion C3, lanjut Wesley So, pion B ambil balik pion C3, menteri menusuk ke baris pertama A1, pion D5 kawan, tidak melakukan baku hantam di sini. Usir kuda terlebih dahulu sebelum menyelamatkan pion dari ancaman menteri. Kuda bergerak ke A5, pion C4 kawan. Kuda B6 tekan pion ini 2 kali dan di sini dicap dengan langkah pion didorong dikorbankan agar pion ini terpisah kawan dan diterima oleh Wesley So. Tadi ada opsi juga tidak korban pion di sini kawan. Tetap dipertahankan dengan gajah ke petak D3. Tapi pilih dorong pion korban sementara agar pion ini lemah terpisah, diterima pion E pukul pion, maksudnya pion D pukul pion C5. Baru sekarang kuda F1, buka akses bagi gajahnya kawan, siap manuver juga kuda ini seperti biasanya. Kuda A ke C4, gajah D3 serang kuda. Kuda B3 garbu gajah, tadi ada opsi juga gajah ini bergerak ke petak B3 untuk menghindari garbuan. Kemungkinan ada benteng A8, saran dari Stockfish, atau menteri mundur ke petak A6. Memilih gajah ke petak D3 kena garbuan kuda kawan dan disikat terpaksa. Gajah gelap sikat kuda ambil balik oleh menteri. Nah di sini benteng E2, menteri ke B4 kawan. Di sini lanjut Wesley So menghindari serangan benteng. Nah di sini kawan terlihat benteng ini sengaja untuk mengusir menteri, tidak menjaga pion lagi, dicaplok sekarang oleh kudanya MVL. Tapi langkah ini menurut Stockfish langkah yang kurang presisi. Kalau menurut Stockfish ya benteng C2 bisa dilanjutkan untuk tekan lajur C kawan, ataupun menteri bergeser ke petak C1 ke petak B1 sekaligus menantang pertukaran menteri, ambil pion kawan. Nah di sini pion C4 dorong Wesley So ancam gajah, gajah mundur ke C2. Selanjutnya gajah ambil pion H4. Dibalas dengan langkah kuda mundur ke F3 kembali, gajah mundur kembali ke E7. Kuda E3. Di sini benteng di 8 lanjut Wesley So. Kurang kuat langkah ini menurut Stockfish. Stockfish menyarankan gajah bergerak kawan ke petak C5 untuk mendapatkan diagonal serang yang bagus. Karena di diagonal ini dia hanya posisinya menjaga petak G5 ataupun petak H4. Tapi sekarang sangat efektif untuk menekan kuda ataupun petak F2. Tapi geser benteng D8 terlebih dahulu. Kuda F5 serang gajah. Gajah mundur ke F8, pertahankan lajur G atau petak G7-nya kawan. Menteri bergeser ke petak gelap, siap reposisi menuju lajur G, diikuti dengan gajah C8. Persiapan eliminasi kuda. Langkah blunder. Kenapa blunder kawan? Karena menteri ini juga mengancam benteng. Terus langkah terbaik apa bagi hitam di posisi ini? Stockfish menyarankan geser benteng terlebih dahulu. Atau pion G6. Memilih dengan gajah C8, menteri G5, pion F6 blokade, kuda H6 skak, raja bergeser ke H8, diikuti kuda ke E5. Sangat sakit langkah kuda ini kawan, sangat sakit, menyakitkan langkah kuda ini. Kenapa? Kalau menteri ini diterima dengan pion kawan, tentu ancaman skak mat satu langkah. Kalau pion yang ambil kuda di sini, ancamannya juga skak mat satu langkah.
Terus kalau kuda ini diambil oleh pion F, benteng terbuka jatuh kawan. Atau di sini kawan, maaf salah. Ini kuda terlebih dahulu yang lebih bagus karena posisi kuda tadi juga kena ancaman. Jadi kuda yang melakukan skak terlebih dahulu dan mendapatkan benteng menghindari ancaman di sini kawan. Benteng jatuh. Jadi langkah pengorbanan kuda ataupun menteri silakan pilih ini langkah-langkah menyakitkan kawan. Tapi respon dari Wesleso tidak kalah bagus dengan benteng diangkat ke D7. Kuda E ke F7 skak. Terpaksa benteng ambil. Kalah kualitas kawan. Di sini Wesleso. Kuda ambil balik benteng F7 skak. Raja G8. Kuda ke H6 lagi skak. Raja bergeser ke H8. Menteri ke F4 kawan. Terpaksa harus korban kuda juga. Tapi mendapatkan ganti dengan pion di sini. Pion G ambil kuda H6. Menteri ambil pion F6 skak. Blokade dengan gajah ke petak G8 yang terkuat. Tapi blokade dengan gajah. Menteri D8 skak. Blokade dengan menteri, blokade dengan gajah yang terkuat tadi kawan, dengan menteri, dan pion jatuh oleh menteri putih, menterinya MVL. Posisi kuda dalam posisi terancam. Nah di sini kawan, gajah bergerak ke G4, ancam benteng, pion F3 bisa dimainkan, blokade ataupun juga menjaga potensi menteri gajah bergerak di diagonal ini kawan. Tapi memilih benteng angkat ke petak E3. Siap juga digeser mungkin ke lajur G. Nah memberikan kesempatan gajah bergerak ke sini, lindungi kuda, serang benteng, serang pion F2 kawan. Pilihan terkuatnya. Tapi memilih dengan langkah kuda D7 terlebih dahulu. Kalau dengan gajah ke petak D4, serang benteng, serang pion, jaga kudanya sekaligus, mungkin yang tidak disukai oleh Wesleso ataupun juga tak terpikirkan atau juga tidak mau ambil jalur ini kawan. Seperti biasa dalam permainan bridge, terkadang pemain itu panik ataupun tidak tahu posisi terbaiknya, positioningnya kawan. Pion E5 ini kawan, jawaban dari putih akan dilanjutkan oleh MVL jika dalam permainan dengan waktu normal. Maksud dorong pion E5 jelas juga untuk promosikan pion-pionnya kawan. Tapi yang lebih serius ada di sini. Gajah terbuka bersama menteri, ancaman skakmat satu langkah. Apakah menteri bergeser ke petak G7 ataupun kuda ke petak D7 kawan? Jawaban dari hitam. Anggap contoh kuda sajalah untuk blokade akses menteri ini. Tentu pion E6 kawan. Benteng disikat oleh gajah. Di sini bisa berlanjut. Pion ambil gajah terlebih dahulu. Jangan ambil kuda terlebih dahulu karena di sini ancamannya pion ambil gajah terlebih dahulu, mungkin kuda ke F6, jaga petak H7 ini kawan. Di sini pion dorong lagi kawan, merepotkan juga pion-pion. Seumpama kalian blokade menteri ke petak E8, nah giliran pion D6 kawan. Apakah pion ini juga didorong lagi nanti? Ya, Stockfish menilai permainan masih putih hanya unggul beberapa poin saja di sini kawan keunggulannya. Bahkan Stockfish juga ragu. Naik turun, menilai permainan dirasa masih cukup seimbang. Oke, tak perlu kita perpanjang variasi gajah meluncur ke petak D4 ini kawan. Di sini bermain dengan kuda D7 terlebih dahulu. Pion E5, langkah cantik, buka akses bagi gajahnya kawan. Dorong terus juga untuk ancam kuda dan siap dipromosikan salah satu pion di lajur D, di lajur E ini. Menteri ke F4, menteri D8 skak. Blokade dengan kuda F8, pion dorong kawan, dan di sini gajah H5, pion dorong lagi, Wesleso menyerah di langkah ke-45. Tentu pion ini bisa promosi, bisa menghasilkan pertukaran dengan perwira hitam, dan putih unggul kualitas perwira secara materi kawan, dan mempunyai satu pion bebas juga yang siap dipromosikan lagi. Tak perlu kita otak-atik lagi kawan, posisi seperti ini sudah sangat jelas. Bagi kawan-kawan pemula pun bisa melihat keunggulan putih di sini kawan. Selain materi, juga di sini positioningnya juga bagus. Posisi menteri kawan, gajah pun berada di diagonal yang terbuka. Itulah kawan salah satu game dari MVL mengalahkan Wesleso di hari pertama permainan bridge. Oke, kita tunggu saja di hari keduanya seperti apa permainan MVL ini kawan. Apakah ciamik lagi, menghasilkan poin-poin lagi, sehingga memenangkan St. Louis Rapid dan Blitz 2023. Oke, kita tunggu saja malam atau dini hari nanti kawan untuk hari keduanya. Kita bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.